nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so. Teman-teman, di tengah panasnya malam pertarungan UFC Qatar, nama Islam Makhachev kembali bergema kayak sirine jam 3 pagi. Baru beberapa hari lalu dia ngambil tahta pound for pound lagi setelah merebut sabuk welter di 15 November. Tapi atmosfer dunia MMA nggak pernah ngasih waktu istirahat. Begitu satu juara berdiri, 10 penantang langsung kepengen ikutan ngantri, dan Sabtu malam itu justru makin bikin antreannya tambah rame. Acara di Qatar jadi panggung yang pas buat para petarung welter nunjukin bahwa mereka pantas dapat jatah duel sama raja baru. Dan dari semua nama yang naik oktagon, Ian Machado Garry yang paling bikin keributan. Anak muda Irlandia itu sukses ngerem Belal Muhammad dengan gaya kalem tapi ngena, bikin para fans ngegosip bahwa dia bakal jadi ancaman segar buat Makhachev. Sementara itu, Makhachev lagi menikmati momentumnya. Sejak rekor kemenangannya makin tebel, auranya makin berasa kayak bos terakhir di game fighting. Tapi habis pertandingan besarnya, obrolan langsung berubah ke topik klasik, siapa korban berikutnya? Dan ternyata diam-diam Makhachev udah punya nama pertama di kepala, Kamaru Usman. Menurut vibe-nya, Usman masih jadi opsi yang paling masuk akal buat jadi lawan perdana di divisi barunya. Apalagi karena pengalaman, reputasi, dan daya jual pertandingannya masih gede banget. Walaupun begitu, performa Garry di malam itu tetap nggak bisa diabaikan. Dia baru menang mutlak, hype-nya lagi naik, dan fans Irlandia selalu hadir kayak pasukan militan. Makanya tiap orang mulai nyerocos. Garry selanjutnya nih. Meski gitu, Makhachev belum ngomong apa-apa soal anak itu sampai sesi ngobrol sama media di backstage Qatar. Pas dia mulai cerita, kelihatan bahwa Makhachev sebenarnya lagi baca situasi. Dia ngejelasin kalau malam itu ada beberapa petarung muda yang juga menang cepat dan kelihatan punya potensi masuk daftar tunggu gelar. Divisi welter sekarang emang lagi seksi-seksinya. Isinya generasi baru, ego tinggi, dan gaya tarung yang bikin penonton nggak bisa ngedip. UFC pun kemungkinan bakal milih penantang berikutnya secepat 2 minggu ke depan. Kayak ngeluarin pengumuman PPDB, tapi versi adu pukul. Waktu media nanyain soal kemungkinan bertemu Ian Machado Garry, Makhachev ngasih respons yang tenang tapi tetap bikin ruang buat spekulasi. Dia ngeliat Garry sebagai petarung muda yang bagus dan punya rangkaian kemenangan yang solid. Walaupun penampilannya nggak bikin Makhachev kaget, dia nggak menutup pintu. Menurutnya, kalau UFC menganggap Garry layak buat didorong jadi penantang berikutnya, ya pertarungan itu bisa banget kejadian. Intinya, Garry harus nyalain sesuatu yang bikin UFC tersentak, bukan cuma penonton. Selain itu, Makhachev juga ngejelasin bagaimana nanti jadinya jika dia harus berlawanan dengan juara di mantan kelasnya Ilia Topuria. Raja pound for pound itu yakin di usianya yang sudah menanjak tua memiliki risiko yang signifikan jika menurunkan berat badan untuk melawannya. 70, я думаю, это должно быть слишком хорошее предложение, чтобы я опять начал вес гонять 70 килограмм, так как я уже не молодой тоже в этом виде спорта, и каждая весогонка забирает тоже годы здоровья, и уже не так легко, как раньше вес гонять. Да, было бы интересно, тоже хороший боец, как раз и на хорошей победной серии, и молодой. Думаю, получится интересно. Ну, посмотрим, как он меня вчера не удивил. Если он удивил UFC, то, наверное, он будет следующим. Ну вот на моем турнире дрались двое ребят, оба выиграли бои досрочно, оба молодые, хорошо заканчивают бои. Но у нас сейчас дивизион, я думаю, самый активный, самый молодой, где самые такие конкурентные бои. Я думаю, UFC в ближайшее время определит. И вчера был хороший бой. Бывший чемпион дрался с молодым парнем. И я думаю, у нас сейчас есть минимум 3-4 претендента. И в ближайшее время, наверное, уже недели-две будет ясно, кто будет следующим претендентом. Pada akhirnya teman-teman, vibe yang keluar dari pernyataan Makhachev itu simple. Dia siap siapapun lawannya. Mau Usman yang penuh pengalaman, Garry yang lagi panas, atau nama lain yang lagi nyari momen, raja baru divisi welter ini kelihatan santai aja. Makhachev cuma nunggu UFC mutusin dan dia yakin jawabannya bakal turun dalam waktu dekat. Yang jelas setelah UFC 322 kemarin teman-teman, divisi welter jadi kayak jalur cepat yang macet. Semua orang ngegas, semuanya mau jadi orang pertama yang nyobek sabuk dari pinggang seorang Islam Makhachev. Dan kalau lihat cara dia ngomong, kelihatan banget kalau dia menikmati setiap detiknya, kayak bos tongkrongan yang lagi milih siapa yang mau diajak baku hantam berikutnya. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit
come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so... Teman-teman, kemenangan Bang Arman di UFC Qatar langsung bikin radar penggemar MMA kedap-kedip. Arman kayak sengaja ngelempar nama Ilia Topuria ke tengah kerumunan, nyentil juara kelas ringan itu lewat wawancara pasca pertarungannya. Ini bukan pertama kalinya dia ngelakuin itu. Dari berbulan-bulan lalu, keduanya udah saling selamatin timeline media sosial kayak dua bocah komplek yang gak mau kalah. Bedanya yang ini taruhannya bukan harga diri doang, tapi juga masa depan divisi. Sementara itu di sisi lain dunia, Ilia Topuria lagi duduk di atas singgasana lightweight sambil ngeliatin kekacauan yang dia ciptain sendiri. Lagi-lagi tiap ada nama besar yang manggil dia, responnya selalu santai kayak orang abis nyeruput kopi sore. Topuria punya banyak pilihan, banyak uang, banyak spotlight, dan yang paling penting banyak calon lawan yang rela ngantri kayak tukang GoFood pas diskon 90%. Tapi ada satu pola yang nggak bisa diabaikan, dia kelihatan belum terlalu tertarik bales tantangan Arman. Entah nunggu timing, entah beneran malas, entah lagi ngejaga brand, yang jelas beberapa kali panggilan Arman udah dia lewatin kayak angin lewat. Tapi panasnya suasana naik lagi gara-gara satu postingan singkat di media sosial. Topuria ngeluarin kata-kata pedas yang langsung bikin fans MMA heboh. Intinya dia bilang Arman itu kalau ketemu dia langsung suka kaku, nggak tahu mau ngapain, dan bahwa hubungan mereka selalu berat sebelah. Menurut vibe Topuria, dia udah ngerendahin Arman di masa lalu, dan Arman cuma bisa senyum-senyum kayak anak kecil yang habis ditoyor abang-abang warung. Dia juga bilang kalau Arman boleh terus berjuang, tapi levelnya masih di bawah dia. Jelas banget kalau isi postingan itu pedes, panas, dan sengaja dibuat buat nge-trigger Arman. Dan ya, berhasil, seluruh internet langsung riuh. Timeline MMA berubah jadi ladang gosip. Tapi kemenangan atas Hooker ini jelas buka jalan, teman-teman. Dia bukan cuma menang, tapi ngasih pernyataan keras. Dia mau sabuk, dan dia nggak peduli siapa pemiliknya. Topuria udah dapat perhatian, dan Arman tahu itu. Bukan cuma lewat pertarungan, tapi lewat mental warfare. Arman pengen bikin Topuria keluar dari zona nyamannya. Topuria, di sisi lain, kelihatan main catur. Dia tahu UFC nggak cuma mikirin ranking, tapi juga jualan storyline, hype, dan drama. Dia mungkin ngerasa Arman masih butuh 1-2 kemenangan lagi buat bikin duel ini worth it dari sisi bisnis. Atau mungkin dia cuma pengen bikin Arman ngejar terus sampai mentalnya habis. Apapun niatnya, Topuria kelihatan masih pegang kendali. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so... Teman-teman, di beberapa momen Belal sebenarnya nunjukin kilasan kualitas lamanya. Tapi masalahnya, Gary lagi on fire. Petarung Irlandia itu bisa ngatur jarak, ngatur tempo, dan melepaskan pukulan-pukulan lebih efektif. Lebih sialnya lagi, andalan Belal, gulatnya, nggak bisa dipakai maksimal. Gary kayak udah baca semua pola serangannya, bikin Belal mati gaya dan harus nurut sama ritme lawan. Dan akhirnya, mau nggak mau, hasilnya Belal kalah angka lagi. Padahal kalau flashback bentar, perjalanan Belal sebelum jadi juara itu luar biasa panjang dan penuh rintangan. Dia pernah diremehin, pernah jadi underdog, tapi selalu ngerangkak naik. Capaian sempat jadi juara dunia itu udah jadi bukti kalau dia bukan petarung sembarangan. Tapi sekarang posisinya lagi sulit banget. Kekalahan dari Jack Della Maddalena awal tahun ini sudah cukup bikin karirnya goyah, dan kekalahan dari Gary cuma makin ngasih tanda tanya besar soal masa depannya. Belal sendiri tetap ngasih respons positif setelah pertandingan. Dia ngucapin terima kasih sama kota Doha, tim, keluarga, para pendukung, dan tetap mengaku bersyukur masih bisa ada di panggung gede kayak gini. Buat dia, ini bukan akhir. Masih ada kerjaan, masih ada jalan yang bisa ditempuh. Tapi dibalik semua itu, kenyataan tetap kenyataan. Karirnya lagi di fase paling rawan. Mau pensiun? Kayaknya belum, teman-teman. Mental petarungnya terlalu keras buat itu. Tapi umur tetap ngejar. Di usia 37, badan udah nggak secepat dulu. Reaksi melambat, pemulihan makin lama, dan fakta ini mau nggak mau akan jadi penghalang di tiap langkahnya ke depan. Bukan berarti dia habis, cuma realita bahwa umur nggak bisa diajak tawar-menawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.